Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Mari kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga pendidikan politik yang kita lakukan ini itu akan menentukan bangsa dan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Amin. Dengan syukur kepada Allah, mari kita berselawat pada besar Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, yang saya sayangi, istri saya tercinta, Ibu Ketua Penggerak PKK, Ibu Sela Pitaloka. Jangan ada yang jelas ya. Yang saya hormati Pak Kadis, Kes Bampol, Pak Andi, seluruh para tokoh, para alim, para ulama yang hadir, dan seluruh panitia yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik ini. Kita berikan tepuk tangan buat panitia. Dan anak-anak kami, adik-adik kami semua yang hadir, yang sangat luar biasa. Kalian yang akan menjadi generasi penerus bangsa ke depan. Tepuk tangan buat kita semua. Ada yang sakit hari ini? Sehat semua? Ada yang belum sarapan? Silakan nanti cari yang sudah cair-cair tadi. Ada 3 orang yang sudah cair tadi. Kalau betul belum sarapan nih? Ayo nanti setelahnya sarapan dengan saya kalau gitu. Ada yang jomblo? Nanti jomblo semua. Ada yang mau jadi bupati? Angkat tangan. Yang mau jadi bupati, angkat tangannya yang mau jadi bupati. Yang mau jadi presiden dulu, yang jadi presiden, yang jadi presiden angkat tangan. Yang mau jadi gubernur? Ulang lagi, yang mau jadi presiden. Yang mau jadi presiden, angkat tangan. Yang mau jadi gubernur, mau jadi bupati. Oh, bupati kayaknya banyak juga ya. Yang mau jadi anggota dewan. Oh, mau jadi anggota dewan banyak. Oh. Udah. Kalau kalian pernah bercita-cita ingin jadi pemimpin, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi anggota dewan, maka kalian harus melek politik. Itu yang dilaksanakan oleh Dinas Kesbangpol. Melek politik, tahu melek politik? Kepoin politik gitu. Kepo tahu? Masa nggak tahu kepo? Padahal kepo semua ini. Ya, kepo politik. Kepo politik itu apa? Kita harus tahu politik bahwa satu, saya sampaikan anak-anak, tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Sekarang penentu bangsa ini itu 52% adalah pemilih milenial dan Gen Z. Kalian tahu dengan milenial Gen Z? Milenial itu orang yang, kalau Gen Z, generasi Z, itu orang yang usianya lahirnya antara tahun 2010 sampai tahun, ada yang tahu? Tahun berapa? Tahun 2000? Salah, masih salah. Gen Z, ada yang tahu? Masih salah. Ada yang tahu? Kalau tahu nanti saya kasih hadiah. Yang tahu? Gen Z usia dari tahun
tahun berapa? 2010-nya 2010 sampai tuh, ini yang benar nih. Tapi nggak mau tunjuk angkat tangan. 95 yang benar. 95 berarti usianya berapa? Kalau 95 berapa? Berarti 28 tahun. Berarti Gen Z itu adalah orang yang usianya dari 2010, berarti kalau tadi hitung tahun berarti 13 tahun. Itulah Gen Z, generasi Z sampai 1995. Berarti usia 13 sampai 26 tahun. Kalau milenial, ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu milenial? Ini kalau yang tahu saya kasih hadiah. Nggak boleh lihat handphone, nggak boleh lihat handphone. Siapa yang tahu? Tahu? Dan ini nih. Berapa? 19 sampai 1994 sampai 75. Kayaknya masih salah. Dikit lagi. Halo ya, bro, ya bro. Ah, kau nengok buku bro. Nggak boleh, nengok buku nggak boleh. Tuh, yang itu nangis. Iya, ini, ya. Iya kan? Kamu. Ini kamu. Iya, berapa? 19? Benar salah? Hah? Salah lah. Tadi aja Gen Z tadi berapa? Sampai 95. 96. Salah. Udah. Ya. Ya, kalau tadi Gen Z sampai 95, berarti kalau milenial 94 sampai 76. Ya. Baik. Adik-adik semua, maka Dinas hari ini melaksanakan kegiatan pendidikan politik pada masyarakat, terutama pemilih pemula. Dan kalian berada di Gen Z. Kalian berada di Gen Z hari ini. Kalian anak-anak yang pemilih yang berusia di antara usia Gen Z itu di antara 13 sampai 26 tahun. Adik-adik, apa sih kegiatan ini? Tadi disampaikan Pak Kadis, tapi kalian mungkin masih banyak ini yang lihat AP saya lihat. Mau tahu? Mau tahu nggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Ya? Kalau mau tahu, saya sampaikan dengan kita semua. Mungkin kita nggak tahu, ini apa pentingnya sih Pak? Ya kan? Kami konsentrasi sekolah aja, benar. Kalian konsentrasi sekolah, tapi kalian bisa menentukan nasib bangsa. Kalian bisa menentukan nasib orang miskin. Kalian bisa menentukan nasib anak yatim. Kalian bisa menentukan nasib jalan tempat tinggal kalian. Kalian bisa menentukan nasib sekolah kalian. Kalian bisa menentukan nasib kalian akan jadi apa ke depan. Kalian bisa meneruskan pendidikan, kalian bisa dapat bantuan beasiswa, yang menentukan kalian sendiri. Saya kasih contoh sekarang. Sekarang saya jadi Bupati Pelalawan. Sekarang seluruh yang namanya anak yatim di Pelalawan itu diberikan santunan oleh pemerintah. Keren nggak? Keren nggak? Bangga nggak kalian kalau temannya anak yatim diberikan santunan oleh pemerintah? Bangga nggak? Luar biasa, keren, tepuk tangan buat kalian semua. Saya mau tanya, kalau Haji Zukri nggak jadi bupati, mungkin nggak bantuan itu ada? Dulu ada nggak? Dulu nggak ada. Sekarang Haji Zukri jadi bupati, bantuan itu ada. Berarti bantuan itu, kebijakan itu hadir karena ada. Berarti bupati dipilih melalui pilkada. Kalau nggak ada yang milih, orang nggak peduli memilih, maka tidak ada pemimpin. Kita tidak dapat pemimpin yang berkualitas, yang tidak akan mungkin peduli dengan anak yatim, yang tidak mungkin peduli dengan lansia. Yang sekarang di sini udah tahu belum? Di sini udah tahu belum kalau kalian berobat sekarang, kalau ada yang sakit di Pelalawan,
bahwa masyarakat Pelalawan kalau mau berobat itu tidak perlu repot-repot, cukup punya KTP Pelalawan maka dia sudah gratis berobat. Udah tahu belum? Oke, sekarang saya kasih tahu. Sekarang di Pelalawan orang kalau kalian sakit nih, nggak usah mikir cari duit, nggak usah berobat, nggak usah, pergi langsung ke puskesmas kalau yang punya KTP ya. Tapi nanti bisa ke depan akan bisa menggunakan misalnya kartu sekolah, ya. Jadi masyarakatnya, orang tuanya atau temannya atau ada keluarganya yang sakit, yang tidak bisa berobat, dia mau berobat tidak punya duit, tunjukin KTP Pelalawan maka berobat sudah gratis. Lagi seluruh masyarakat Pelalawan itu berobatnya gratis. Bagus nggak? Keren nggak? Tepuk tangan buat kita semua. Pertanyaannya, siapa yang buat program itu? Siapa buat program itu? Pemimpin. Programnya baik apa enggak? Nolongin orang apa enggak? Dan itu baru bisa dilakukan dengan kebijakan politik. Nggak bisa tanpa kebijakan politik, ya. Dan itu bisa dilakukan dengan kebijakan politik. Maka kita harus melek dengan politik. Harus kepo dengan politik. Yang saya bilang berobat gratis, anak yatim diberikan santunan, itu cuma bisa dengan politik. Kalian misalnya mau aspirasi, Pak Bupati, gimana caranya sekolah kami ini rusak nih? Kalian tahu bahwa SMA SMK itu sekarang kewenangannya di bawah mana? Kabupaten atau provinsi? Hah? Kabupaten atau provinsi? Keren, kalian tahu bahwa provinsi. Provinsi keren. Ya, sekarang kewenangan di bawah provinsi. Ya, kalau kewenangan di bawah provinsi terus nanti sekolah kalian misalnya rusak, kalau minta tolong ke siapa? Ke anggota dewan, ke gubernur. Maka sekarang sudah waktunya kalian harus kenal dengan siapa orang yang akan dipilih. Itu namanya memilih dengan cerdas. Tahu siapa yang akan dipilih. Ya. Jadi ke depan begitu, itulah namanya pendidikan politik. Dan kalian, saya sampaikan, kalian bayangkan tadi disampaikan 52% akan menentukan nasib bangsa. Ya, jadi sekarang yang menentukan nasib bangsa itu anak-anak muda. 52%. 52% yang akan menentukan nasib bangsa itu adalah anak-anak muda. Kalian sekarang kelas 2, kelas 3 SMA, SMK, betul? 10 tahun lagi kalian akan menjadi generasi penerus bupati, ya, jadi penerus presiden, jadi gubernur, jadi anggota dewan. Sekarang berubah. Sekarang pemimpinnya muda-muda, betul nggak? Udah nggak main tua-tua, bro. Iya, sekarang mainnya yang muda-muda, bro. Iya, menteri muda, ya kan? Anggota dewan muda, nggak udah lewat. Ya karena memang penentunya kalian yang muda, kenapa orang muda lebih banyak? Karena yang milihnya juga yang muda. Yang muda pasti nyari yang gitu dia. Anak-anak semua kebijakan itu baru bisa kita dapatkan dengan politik. Kalau kalian tidak nyoblos, kalian tidak datang ke yang namanya TPS, rugi apa untung? Rugi, karena kalian akan menyuramkan masa depan bangsa Indonesia. Bisa jadi satu suara kalian menjadi penentu pemimpin Indonesia. Dan kalau salah memilih pemimpin, 5 tahun kita akan rugi. Ya, sekarang saya ini memang jabatan bupati. Ada yang tahu jabatan presiden berapa tahun? 5. Salah baca buku dia. Gubernur berapa tahun? Berapa? 5. Bupati? Hah? Yang periode ini saya cuma dapat jatah 3 tahun karena di tahun depan itu pilkada diserentakkan. Jadi jabatan saya cuma 3 tahun, mestinya 5 tahun. Tapi kalau kita
Kalau kita tidak betul-betul pintar memilih pemimpin, kita akan rugi. Alhamdulillah Kecamatan Uki, saya kasih contoh, Kecamatan Uki di tahun ini kita aspal jalan itu 10 kilo tahun ini di Kecamatan Uki. Keren nggak? Ya, ini 10 kilo tahun ini di Kecamatan Uki. Ya, ada semua, bahkan di sedih. Kalau kalian sedih berarti kalian adalah anak-anak yang peduli dan kalian adalah yang anak-anak yang keren. Tepuk tangan buat kalian semua.